Tragis. Nasib tragis bintang timnas Indonesia. Meski minim menit bermain, di luar dugaan Suwon FC berambisi perpanjang kontrak Pratama Arhan. Ini baru top. Publik dipastikan auto full senyum, pamer bendera merah putih. Gelandang ex-Premier League Jairo Riedewald calon pemain baru timnas Indonesia? Resmi. Berikut jadwal terbaru timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Garuda tantang timnas Vietnam, catat tanggalnya. Breaking news. Resmi, Roberto Mancini bawa pemain yang pernah hampir digebuk Cristiano Ronaldo untuk hadapi timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dibocorkan langsung oleh PSSI. Yes, ini dia. Inilah 9 pemain yang diprediksi bakal jalani naturalisasi pada bulan September 2024 untuk perkuat timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akhirnya buka suara. Jai Itzes akhirnya buka suara soal cederanya jelang laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bakal absen? Sudah lengkap. Shin Tae-yong resmi panggil 3 kiper untuk perkuat timnas Indonesia hadapi Arab Saudi dan Australia. Berikut daftarnya. Bukan menang. Ini target mengejutkan yang diinginkan Indra Syafri saat timnas Indonesia U20 hadapi Argentina U20 di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Bek andalan timnas Indonesia, Pratama Arhan, kini menghadapi dilema besar dalam karirnya di Korea Selatan. Meski minim menit bermain, klub Suwon FC justru ingin memperpanjang kontraknya selama 1 musim lagi. Keputusan yang diambil klub Kalik 1 tersebut membuat Pratama Arhan bingung, mengingat dirinya tak banyak mendapat kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di atas lapangan. Pratama Arhan, yang sebelumnya bersinar bersama PSIS Semarang, diboyong ke Suwon FC pada awal tahun 2024. Klub tersebut merekrut Pratama Arhan setelah kontraknya dengan klub Jepang, Tokyo Verdy, tak diperpanjang. Suwon FC memperkenalkan Pratama Arhan sebagai rekrutan anyar pada 16 Januari 2024 dengan durasi kontrak 1 tahun. Kini, 7 bulan berselang sejak bergabung dengan Suwon FC, Pratama Arhan baru merasakan atmosfer pertandingan hanya 1 kali. Momen tersebut terjadi saat Suwon FC berhadapan dengan Jeju United pada pekan ke-14 Kalik 1, tepatnya pada 26 Mei 2024. Sayangnya, penampilan perdana Pratama Arhan di kompetisi kasta tertinggi Korea Selatan itu tak berjalan sesuai harapan. Dalam laga yang digelar di Stadion Jeju itu, Pratama Arhan hanya merumput selama 3 menit. Pelatih Suwon FC memutuskan memasukkan pemain berusia 22 tahun itu pada menit ke-73. Namun nasib tak berpihak pada Pratama Arhan. Baru beberapa menit berada di lapangan, ia diganjar kartu merah oleh wasit, yang memaksanya harus meninggalkan lapangan lebih awal. Sejak insiden itu, Pratama Arhan tak lagi mendapat kesempatan tampil dalam pertandingan resmi hingga pekan ke-28 Kalik 1. Kondisi ini tentu membuat Pratama Arhan merasa frustasi. Meski terus mengikuti sesi latihan bersama tim, dirinya tak pernah dilirik oleh tim pelatih Suwon FC untuk dimainkan. Tak hanya Pratama Arhan yang bingung, sang mertua, Andre Rosiade, yang juga merupakan ayah dari Aziza Salsha, istri Pratama Arhan, turut mempertanyakan keputusan klub. Menurut Andre Rosiade, menantunya adalah pemain yang memiliki etos kerja tinggi dan layak mendapatkan kesempatan lebih banyak. Dia ditawarkan perpanjangan kontrak oleh Suwon FC selama 1 tahun ke depan, ungkap Andre Rosiade yang juga merupakan penasehat Semen Padang FC tersebut. Tapi Pratama Arhan merasa kenapa saya dikasih perpanjangan kontrak, tapi saya tidak dikasih kesempatan bermain, ucap dia. Sikap manajemen Suwon FC yang ingin memperpanjang kontrak Pratama Arhan meski minim menit bermain menimbulkan banyak tanda tanya. Andre Rosiade, yang juga menjabat sebagai penasehat tim Semen Padang FC, mengaku heran melihat kondisi tersebut. Ia menilai bahwa Pratama Arhan adalah pemain yang bisa bersaing di posisi bek sayap kiri dengan para pemain lainnya di Suwon FC. Namun,
Meski sudah berjuang keras, kesempatan itu seolah tak kunjung datang. Pratama Arhan lagi berjuang keras untuk bisa diberikan kesempatan bermain, lanjut Andre Rosiade. Meski begitu, Andre Rosiade menegaskan bahwa Pratama Arhan tetap menjalani semua sesi latihan dengan penuh semangat dan keseriusan. Bagi Andre Rosiade, menantunya adalah sosok yang tidak mengenal kata menyerah. Pratama Arhan terus bekerja keras untuk menunjukkan bahwa dirinya layak mendapatkan kesempatan tampil lebih banyak di lapangan. Namun, hingga kini, perjuangan Pratama Arhan seolah belum dilirik oleh tim pelatih Suwon FC. Dalam karirnya, Pratama Arhan dikenal sebagai pemain dengan kemampuan bertahan yang solid dan kecepatan yang mumpuni di sektor sayap kiri. Kemampuannya dalam melemparkan bola jauh juga menjadi senjata andalan yang kerap membahayakan pertahanan lawan. Potensi besar inilah yang membuat banyak pihak, termasuk Andre Rosiade, yakin bahwa Pratama Arhan sebenarnya bisa bersaing dan memberikan kontribusi signifikan bagi Suwon FC. Apalagi kalau kita lihat ya pemain di posisi bek sayap kiri Suwon FC itu gak istimewa-istimewa banget, tambahnya. Namun, situasi yang dihadapi Pratama Arhan saat ini membuat publik Indonesia terkejut. Sebagai salah satu pemain muda yang diharapkan bisa bersinar di kompetisi internasional, minimnya kesempatan bermain di Suwon FC tentu sangat disayangkan. Apalagi, Suwon FC merupakan salah satu klub besar di Kalik 1, yang seharusnya menjadi panggung bagi Pratama Arhan untuk terus mengembangkan bakatnya. Di tengah situasi sulit yang dihadapi, Pratama Arhan tak menyerah begitu saja. Andre Rosiade menyebut bahwa Pratama Arhan terus berjuang keras di sesi latihan untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih Suwon FC. Namun, hingga saat ini, semua usahanya belum membuahkan hasil dalam bentuk menit bermain yang lebih banyak. Meskipun demikian, keinginan Suwon FC untuk memperpanjang kontrak Pratama Arhan menimbulkan banyak pertanyaan. Di satu sisi, perpanjangan kontrak menunjukkan bahwa klub masih percaya pada potensi Pratama Arhan dan berharap ia bisa memberikan kontribusi di masa mendatang. Namun, di sisi lain, minimnya menit bermain yang diberikan kepada Pratama Arhan membuat keputusan tersebut terlihat kontradiktif. Publik sepak bola Indonesia tentu berharap agar Pratama Arhan bisa segera mendapatkan kesempatan yang layak di Suwon FC. Sebagai salah satu pemain muda berbakat, Pratama Arhan diharapkan bisa terus berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di kompetisi sepak bola Korea Selatan. Namun, jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Pratama Arhan harus mempertimbangkan opsi lain demi karirnya di dunia sepak bola internasional. Kini, nasib Pratama Arhan berada di persimpangan. Apakah ia akan menerima perpanjangan kontrak dari Suwon FC dan berharap mendapatkan menit bermain lebih banyak? Ataukah ia akan mencari tantangan baru di klub lain? Semua keputusan ada di tangan Pratama Arhan. Yang pasti, dukungan dari keluarga, terutama Andre Rosiade, terus mengalir untuk Pratama Arhan agar bisa mengatasi masa sulit ini dan kembali bersinar, baik di tingkat klub maupun bersama timnas Indonesia. Perjalanan Pratama Arhan di Suwon FC mungkin belum sesuai harapan, tetapi perjuangannya masih jauh dari kata usai. Masa depan Pratama Arhan di sepak bola Korea Selatan masih terbuka lebar, dan semoga keputusan terbaik akan segera diambil oleh sang bintang muda untuk melanjutkan karir gemilangnya di kancah internasional. Ini baru top. Publik dipastikan auto full senyum, pamer bendera merah putih. Gelandang ex-Premier League Jairo Riedewald calon pemain baru timnas Indonesia. Jairo Riedewald memasang bendera merah putih di Instagram pribadinya. Kabar ini cukup menghebohkan jagat dunia maya pada Selasa 27 Agustus. Jairo saat ini bermain bersama tim Liga Belgia Royal Antwerp dan sudah bermain dalam 2 laga. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini musim lalu membela tim asal Inggris Crystal Palace dan dilepas dengan skema bebas transfer. Salah satu yang jadi sorotan adalah sang pemain sudah mengoleksi 3 caps bersama timnas Belanda. Merujuk pada aturan FIFA, pemain berdarah Manado ini masih eligible untuk membela timnas Indonesia. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemain yang sudah memiliki caps di laga internasional tipe A tidak bisa berpindah federasi sebelum usia 21 tahun. Jairo sendiri sempat bermain untuk timnas Belanda dalam ajang kualifikasi Piala Eropa. Laga tipe A yang dimaksud adalah Piala Eropa, Piala Asia,
Piala Dunia, dan sebagainya. Tentunya, ini membuat status sang pemain masih bisa bergabung dengan skuad Garuda. Pemain berusia 27 tahun ini juga membela The Oranye saat berumur 18 tahun. At the time of being fielded for their last match in an official competition in any kind of football for their current association. He had not turned 21 years old. Bunyi statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Sementara itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, sudah memberikan sinyal adanya pemain keturunan baru yang sedang diproses. Berkas pemain tersebut sudah masuk dan disiapkan dengan baik oleh PSSI. Namun, dia tidak memberikan bocoran pemain yang dimaksud. Apakah ada dalam proses ini? Ada. Tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu. Proses dokumen sudah kita siapkan, kata Arya Sinulinga dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Sang pemain nantinya akan datang ke Indonesia pada FIFA Matchday September. Hal ini karena klub-klub luar negeri sedang memasuki jeda dan pemain tersebut harus mengurus beberapa berkas di Indonesia. Tentunya, proses ini akan berpacu dengan waktu karena masa jabatan DPR periode ini akan berakhir pada 30 September. Semua berkas harus sudah beres sebelum deadline tersebut agar pemain keturunan bisa segera tersedia untuk Indonesia. Masalahnya, mereka harus ke Indonesia dahulu. Ada proses yang harus dilalui, administrasi dan sebagainya. Jadi mereka harus tetap ke Indonesia. Tanggal 5 September baru bisa datang karena ada FIFA Matchday, tutupnya. Selain itu, begini respon mengejutkan Jairo Riedewald saat ditanya soal peluang perkuat timnas Indonesia. Seketika bikin geger pecinta sepak bola tanah air. Rumor PSSI mendekati Jairo Riedewald muncul mulai awal tahun ini. Medio Januari 2024, akun Instagram pemain keturunan ID sempat menanyakan kepada Jairo Riedewald soal peluang membela timnas Indonesia. Selalu mungkin memperkuat timnas Indonesia. Waktu yang akan berbicara, tulis Jairo Riedewald di akun Instagramnya, Jriedewald. Dalam screen capture yang ditampilkan akun Instagram pemain keturunan ID pada Januari 2024, beredar kabar, Jairo Riedewald hampir datang ke Indonesia pada Maret 2024 untuk mengurus berkas naturalisasi. Namun, gelandang berdarah Suriname Belanda Indonesia ini batal ke Indonesia karena mengalami cedera. Di libur musim panas 2024, Jairo Riedewald juga dikabarkan akan tiba ke Indonesia. Namun, batal karena disinyalir masih fokus mencari klub baru setelah meninggalkan klub Premier League, Crystal Palace. Sekarang, Jairo Riedewald sudah memiliki klub baru. Ex-pemain Ajax Amsterdam ini tergabung bersama klub Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025, Royal Antwerp FC. Sekarang harapannya, Jairo Riedewald benar membela timnas Indonesia. Tenaganya dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Resmi, berikut jadwal terbaru timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Garuda tantang timnas Vietnam, catat tanggalnya. Jadwal terbaru timnas Indonesia di Piala AFF 2024 telah diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, pada Selasa, 27 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari beberapa asosiasi anggota, Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, hari ini mengumumkan perubahan tanggal untuk Piala AFF 2024 guna memastikan kekuatan dan performa optimal dari tim-tim nasional di turnamen tersebut, tulis rilis resmi AFF yang diterima di Jakarta. Adapun, berbagai pertimbangan dan masukan anggota AFF dalam perubahan jadwal Piala AFF 2024 salah satunya, karena ada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang diikuti timnas Indonesia. Dalam keterangannya, untuk babak kualifikasi tidak ada perubahan dan akan tetap berlangsung pada 8 dan 15 Oktober 2024. Sementara itu, ada dua tim yang mengikuti kualifikasi yakni Brunei Darussalam dan Timor Leste. Mereka akan saling berduel dalam dua leg. Kemudian untuk pertandingan babak penyisihan grup yang awalnya 23 November 2024, kini dimulai pada 8 Desember 2024, diikuti semifinal dua leg pada 26, 27, 29, dan 30 Desember 2024,
serta final pada 2 dan 5 Januari 2025. Sementara final Piala AFF 2024 akan digelar dalam 2 leg, yakni kandang dan tandang. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara grup A diisi Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Brunei Darussalam atau Timor Leste. Timnas Indonesia akan memulai laga pertama Piala AFF 2024 kontra Myanmar pada 9 Desember 2024. Kemudian Timnas Indonesia akan jadi tuan rumah melawan Laos pada 12 Desember 2024. Di laga ketiga, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Vietnam pada 15 Desember 2024 sebelum menjamu Filipina pada 21 Desember 2024. Tim yang berhak lolos ke semifinal adalah juara dan runner-up masing-masing grup. Sebagai informasi, Timnas Indonesia dikonfirmasi akan menggunakan skuad U23 di Piala AFF 2024. Breaking news. Resmi, Roberto Mancini bawa pemain yang pernah hampir digebuk Cristiano Ronaldo untuk hadapi Timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Roberto Mancini resmi mengumumkan daftar 31 nama pemain Timnas Arab Saudi jelang 2 laga awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Indonesia dan Cina. Seperti diketahui, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin dekat. Turnamen itu akan resmi bergulir pada Kamis, 5 September 2024 mendatang. Timnas Indonesia turut berpartisipasi dalam ajang yang bertujuan untuk memperebutkan tiket menuju turnamen paling akbar di jagat raya ini. Anak asuh Shin Tae-yong tergabung ke dalam grup C pada putaran ketiga ini. Mereka akan berhadapan dengan tim-tim papan atas Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pada laga perdana nanti, skuad Garuda akan dihadapkan dengan sebuah kesulitan. Sebab Tom Haye dan kawan-kawan akan langsung memainkan laga tandang melawan Arab Saudi. Duel tersebut akan berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah. Jelang laga tersebut, Shin sudah mendapatkan gambaran kekuatan tim besutan Roberto Mancini. Pelatih asal Italia itu baru saja mengumumkan daftar 31 nama penggawa Green Falcon untuk menghadapi skuad Garuda. Mancini membawa sejumlah pemain andalannya seperti Ali Al-Bulai, Salem Al-Dawsari, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Radif, Feras Albrikan, DLL. Daftar pemain tersebut juga dimumukan melalui media sosial X resmi milik Saudi National Team. Roberto Mancini telah mengumumkan daftar skuadnya untuk pertandingan mendatang melawan Indonesia dan Cina PR. Tulis akun resmi media sosial X milik Saudi National Team. Dari 31 nama tersebut, ada satu pemain yang paling mencolok dari skuad Green Falcon. Ya, bek bernama Al-Bulai wajib diwaspadai oleh barisan lini serang Timnas Indonesia ketika laga berlangsung. Hal itu dikarenakan bek berusia 34 tahun tersebut terkenal sebagai provokator dalam sebuah pertandingan. Mega bintang dunia, yakni Cristiano Ronaldo yang saat ini berkarir di Arab Saudi acapkali menjadi korban provokasi Al-Bulai. Pada April lalu, Al-Bulai dan Ronaldo saling bertemu ketika Al-Hilal melawan Al-Nassr pada laga Super Cup 2024. Dalam sebuah momen, bek guy tersebut hendak mengulur waktu dengan cara membuang bola jauh keluar lapangan. Melihat hal tersebut, Ronaldo dengan gesit berlari untuk mencoba menggagalkan aksi musuhnya tersebut. Walhasil, sang mega bintang menubruk tubuh dari Al-Bulai hingga terjatuh. Dalam tayangan ulang, CR7 yang emosinya meledak bahkan terlihat ingin menghantam bek andalan Al-Hilal tersebut. Berkat aksinya tersebut, ex-Manchester United itu langsung diganjar kartu merah oleh wasit yang bertugas. Kini, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan harus belajar dari kisah perseteruan Ronaldo dengan Al-Bulai tersebut. Shin harus mengingatkan agar anak asuhnya tidak terpancing emosi kala bersinggungan dengan bek nakal tersebut. Selain Ronaldo, Al-Bulai juga sempat berseteru dengan bintang dunia lainnya seperti Robert Lewandowski, Son Heung-min, hingga Lionel Messi. Dibocorkan langsung oleh PSSI. Yes, ini dia. Inilah 9 pemain yang diprediksi bakal jalani naturalisasi pada bulan September 2024
untuk perkuat timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 9 pemain yang diprediksi menjalani proses naturalisasi pada September 2024 untuk memperkuat timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada pemain keturunan yang tiba di Indonesia pada September 2024 untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Kaya Arya Sinulinga mengutip dari channel YouTube-nya Bebas pada Rabu 21 Agustus 2024. Berhubung pemain-pemain di bawah ini sudah saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bukan tak mungkin beberapa dari mereka akan mendarat di Indonesia bulan depan. Siapa saja? Kaya Schmons yang sempat bertemu dengan pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri pada Juni 2024, saat ini berstatus pemain The Graafschap U21. Pemain 19 tahun yang biasa bermain sebagai fullback kiri dan mantan pemain timnas Belanda U19 ini, tinggal menunggu waktu untuk dimainkan di tim utama The Graafschap yang eksis di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Berusia 19 tahun, Mauresmo Hinoke muncul sebagai bomber klub Liga 2 Belanda, FC Dordrecht. Mentah sebagai winger kiri, Mauresmo Hinoke selalu tampil dalam 3 laga awal yang dijalani FC Dordrecht di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Ketiadaan Elkan Bagot tak perlu dipusingkan Shin Tae-yong. Sebab, dalam waktu dekat Shin Tae-yong bakal mendapatkan tenaga tambahan dari Dion Marks yang memiliki tinggi badan 188 cm. Tim Gepens selalu bermain dalam 3 awal yang dijalani FC Emmen di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, meski menit yang dicatatkan masih relatif minim. Tenaga pemain 19 tahun ini dapat diandalkan Shin Tae-yong untuk mengawali sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Seperti nama-nama di atas, Mauro Zijlstra sudah saling follow Instagram dengan Erick Thohir, runner-up top skor Liga Belanda U21 2023 hingga 2024 mengaku sudah mengirimkan seluruh berkas yang dibutuhkan untuk proses naturalisasi kepada PSSI. Kehadiran Ula Romeni paling dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan seperti Ula Romeni yang telah mencetak 2 gol dari 3 penampilan Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025. Setelah mengikuti akun Instagram PSSI, Mes Hilgers akhirnya memfollow Erick Thohir kemarin sore. Kehadiran Mes Hilgers bakal menguatkan lini pertahanan timnas Indonesia yang sudah dikawal Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Berbeda dengan nama-nama lain, Jairo Riedewald memang belum di-follow Erick Thohir. Namun, gelandang 27 tahun ini memberi kode siap membela timnas Indonesia dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Kevin Dix sudah saling follow dengan Erick Thohir di Instagram. Jika benar datang pada September 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, betapa kuatnya lini pertahanan timnas Indonesia per Oktober atau November 2024 ketika diperkuat Kevin Dix. Akhirnya buka suara. Jai Itzes akhirnya buka suara soal cederanya jelang laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bakal absen? Bek timnas Indonesia, Jai Itzes, akhirnya angkat bicara soal dugaan cedera yang didapatnya ketika bermain untuk Venezia FC. Jai Itzes mencatatkan sejarah dengan menjadi orang Indonesia pertama yang tampil di Serie A saat laga kontra Fiorentina. Dia bermain sebagai starter pada laga yang berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Minggu, 25 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Namun, pemain berusia 24 tahun tersebut mengalami cedera sehingga harus ditarik keluar pada menit ke-68. Muncul keresahan Jai Itzes akan absen melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi,
Dia merupakan salah satu pemain yang sangat diandalkan oleh Shin Tae-yong sejak resmi menyandang status warga negara Indonesia, WNI. Selain itu, skuad Garuda tengah menghadapi krisis di lini belakang setelah beberapa pemain absen khususnya saat melawan Arab Saudi. Tercatat, ada 2 pemain yang akan absen di laga kontra Arab Saudi, yaitu Jordi Amat dan Justin Hubner. Jordi Amat harus absen karena mengalami cedera, yang membuatnya absen selama 4 pekan. Sementara Justin Hubner dipastikan tidak bisa turun berlaga di laga pertama kontra Arab Saudi karena hukuman akumulasi kartu. Dia baru bisa diturunkan pada saat timnas Indonesia menghadapi Australia pada pertandingan kedua. Namun, keresahan tersebut akhirnya sirna setelah Jai Itzes mengungkapkan kondisi terkininya. "Tidak, semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang serius," ujar Jai Itzes dikutip dari laman resmi PSSI. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji memastikan Jai Itzes tidak mengalami masalah berarti. "Jai baik-baik saja, tidak cedera," ujar Sumarji kepada tvonnews.com pada Selasa, 27 Agustus 2024. Sudah lengkap. Shin Tae-yong resmi panggil 3 kiper untuk perkuat timnas Indonesia hadapi Arab Saudi dan Australia. Berikut daftarnya. Adi Satrio menjadi nama terbaru yang diumumkan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Adi akan bergabung dengan skuad Garuda untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan Shin Tae-yong bukan tanpa alasan. Nama kiper PSIS Semarang tersebut memang sudah langganan mendapatkan panggilan ke timnas. Dia juga merupakan kiper utama Mahesa Jenar dengan catatan 2 kali clean sheet dan hanya sekali kebobolan. Pemain kelahiran Tangerang tersebut sudah mendapatkan 2 caps bersama skuad Garuda. Debutnya terjadi saat pertandingan uji coba melawan Oman pada 29 Mei 2021. Saat itu dia tampil selama 45 menit menggantikan posisi Nadeo Argawinata. Selanjutnya, pertandingan melawan Vietnam pada pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi ajang pemain berusia 23 tahun tersebut unjuk gigi. Adi tampil sebagai starter cukup solid mengawal gawang Indonesia dan membawa mereka menang dengan skor 1-0. Kemenangan ini sekaligus membuka jalan bagi skuad Garuda untuk lolos ke putaran ketiga. CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi menjelaskan, pemanggilan ini harus bisa dimanfaatkan oleh Adi Satrio dengan baik. Apalagi, dia akan membawa misi yang cukup berat dalam duel melawan Arab Saudi dan Australia. Selain itu, dia berharap Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal di babak kualifikasi. Sang pemain akan merapat ke pemusatan latihan pada 29 Agustus mendatang. PSIS kembali menerima surat pemanggilan timnas senior untuk 1 pemain yakni Adi Satrio. "Selamat berjuang Adi bersama timnas dan bawa timnas Indonesia meraih hasil bagus di kualifikasi Piala Dunia," kata Yoyok Sukawi dilansir dari laman PSIS. 2 nama selanjutnya untuk mengisi sektor kiper diprediksi tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Hernando Ari, Persebaya Surabaya, dan Martin Paes, FC Dallas, menjadi pilihan terbaik yang dimiliki Shin saat ini. Hernando merupakan penjaga gawang utama skuad Garuda saat ini. Selanjutnya, Paes juga tinggal menunggu waktu untuk mendapatkan kesempatan debutnya. Namun, dia harus absen saat melawan Arab Saudi dan baru tersedia pada pertandingan melawan Australia. Berkaca dari putaran kedua lalu, Shin hanya membawa 3 pemain untuk mengisi sektor kiper. Bukan menang. Ini target mengejutkan yang diinginkan Indra Syafri saat timnas Indonesia U20 hadapi Argentina U20 di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia U20, Indra Syafri tak memberikan target khusus kepada anak buahnya, termasuk kemenangan saat menghadapi Argentina U20 di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024. Sebab target utama Indra Syafri adalah ingin melihat permainan timnas Indonesia U20 terus berkembang, sehingga ia mau pasukannya bermain baik saat melawan Argentina U20. Skuad Garuda Nusantara, julukan timnas Indonesia U20 juga akan melawan Korea Selatan dan Thailand dalam ajang yang digelar di Seoul tersebut. Seoul Earth on Ice Cup 2024 berlangsung sejak 28 Agustus sampai 1 September 2024. Jelang laga melawan Argentina U20 yang digelar di Stadion Mokdong,
Rabu, 28 Agustus 2024, pukul 13.30 WIB nanti, Indra Syafri mengaku tidak memberikan timnas Indonesia U20 target khusus dalam laga nanti. Dia hanya ingin melihat Iqbal Gwijangge dan kolega bermain apik sepanjang 90 menit permainan. Yang penting bermain lebih baik dari sebelumnya kualitasnya, kata Indra Syafri dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia, MPI, Rabu, 28 Agustus 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknis PSSI itu akan memantau dengan detail performa timnas Indonesia U20 saat menghadapi Argentina U20. Dia pastikan Garuda Nusantara sudah melakukan persiapan yang cukup baik untuk bisa meladeni permainan Argentina U20. Kami akan respons bertahap. Apa-apa saja yang harus mereka lakukan sudah disiapkan baik secara individual atau grup taktikal dan tim taktikal, sambung Indra Syafri. Perlu diketahui, keikutsertaan timnas Indonesia U20 dalam ajang Seoul Earthon AS Cup 2024 sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara saat ini juga tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Korea Selatan. Dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025, timnas Indonesia tergabung di grup F bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Ajang itu akan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024.